Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian keempat seri yang ke-7. Kitab Pengkhotbah pasal 7, hikmat yang benar dan pengejaran hikmat yang mengecewakan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya?
mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain, untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari, tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka
mencari banyak dalih. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Pengkhotbah, Fasal yang ke-7. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang kejarlah hikmat yang benar dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Pengkhotbah 7 ayat 11 dan 12 dengan bunyi nas. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Tuhan telah mengajari putra dan putrinya untuk hidup dengan bijaksana, mengambil keuntungan dari kesempatan yang telah diberikan kehidupan kepada mereka. Namun banyak yang berusaha memahami hidup melalui ketenaran dan kekayaan dan berpikir bahwa mereka akan dapat memilikinya selamanya, namun melupakan bahwa segala sesuatunya tidaklah kekal. Barang fana itu hanya bertahan sesaat, sama seperti parfum dan aromanya yang akan hilang segera setelah digunakan. Demikianlah orang yang benar-benar tahu bagaimana menggunakan hikmat dan pengertian yang diberikan oleh Tuhan, akan mencoba untuk mencerminkan hidup itu melalui rasa sakit atau air mata dan arti dari sebuah kehidupan. Setiap kesulitan akan mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan bahwa kita perlu hidup dengan bijak untuk meningkatkan kualitas karakter kita. Kita harus belajar lebih banyak tentang Tuhan di saat-saat sulit daripada di saat-saat bahagia. Hikmat dan kebijaksanaan akan menyelesaikan apa yang telah kita mulai, dan ini menuntut kerja yang disertai kesabaran dan disiplin diri. Seperti Salomo, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 44 alinea kelima dan halaman 45 alinea pertama mengatakan bahwa dengan pengalamannya sendiri yang pahit, Salomo mempelajari kehampaan suatu kehidupan yang mencari-cari barang-barang tertinggi di dunia. Namun Tuhan tidak meninggalkannya. Oleh pekabaran-pekabaran yang memperbaiki dan amaran-amaran yang keras, Tuhan berusaha membangunkan raja kepada suatu keinsafan terhadap kehidupannya yang berlumuran dosa melalui disiplin penderitaan. Sahabat-sahabat firman, begitulah sebagaimana Salomo, demikianlah dengan kita. Tuhan dan kasih-Nya tidak meninggalkan kita di dalam pencarian akan segala sesuatu yang bersifat fana. Tuhan masih berusaha membangunkan kita agar sadar dari hal-hal yang sia-sia itu, supaya segera memperbaiki karakter kita sebelum kedatangannya yang kedua kali, meskipun harus menggunakan teguran-teguran yang keras. Dan setelah itu, maka pekerjaan Tuhan pun selesai, dan dipulihkannya secara penuh pria dan wanita ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali kali yang kedua. Sahabat-sahabat firman, maukah engkau menjadi lebih baik dan bersedia bagi kedatangannya? Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan rendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa, aku anakmu ingin menjadi baik dan menjalani kehidupan yang seimbang dan lebih baik. Tetapi aku membutuhkan pertolongan-Mu untuk melakukannya, Bapa. Tolong bantu aku, anak-Mu ya Bapa, untuk dapat memperoleh tabiat yang disetujui sorga dan bersedia bagi kedatangan Tuhan Yesus di hari Maranatha. Amin. Sahabat-sahabat firman, mari kejarlah dan dapatkanlah hikmat yang benar, yaitu firman Allah. Dan hidupkanlah firman itu di dalam tabiatmu, karena dengan itu ia akan memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom.
ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu.